Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa ya di subscribe dulu ini Babe Aldo Suara Kebenaran, yaitu backup channel, dan insya Allah channel utama ini gak ada apa-apa. Dan jangan lupa juga guys ya, ini sabun madu ya, ada sabun madu pala, ada sabun madu serai, ada sabun madu propolis, ini ya sabun madu ya. Ini produksi UMKM rakyat Indonesia, dan alhamdulillah setelah gue pakai, alhamdulillah rasanya memang enak ya, artinya enak di badan gue gitu. Dan tolong kita jangan takut untuk membeli produk-produk karya anak bangsa sendiri, jangan beli produk oligarki. Oke, sekarang masuk ke konten. Tapi gue nyalain dulu rokok gue nih. Ada si Kori Ompong ya, namanya Kori Ompong. Si Kori Ompong ini kemarin beredar videonya yang ngata-ngatain Ba'alawi gitu ya. Sebenarnya gue males nanggepin. Gue males banget nanggepin begini nih. Iya, nggak kelas gitu. Ya, mereka ini kan kelompok yang membela katanya tesis. Kalau emang tesis, kapan diuji secara ilmiahnya tesis itu ya? Si Imat itu kapan tesis ilmiah gitu? Itu katanya tesis ilmiah. Ilmiah itu berkaitan dengan sivitas akademika. Tesis itu jadi percuma gitu buat gue yang ngebahas ini tuh mendowngrade. Tapi akhirnya ada nih ya, si Kori ini akhirnya gue bahas karena permintaan orang banyak ya. Tolong dibahas itu si Kori. Penting amat. Tapi ya, lihat ini kelakuannya si Kori yang katanya apa namanya, ulama itu kan sempat debat sama Gus Wafi ya. Mudah-mudahan Gus Wafi umur panjang sehat afiat. Duar, selamat datang di kebenaran. Wow, Kori ini. Ya, beberapa kali juga di TikTok. Ilmiah apanya ini? Mereka cuma rame-rame di TikTok. Dan, kita lihat dulu deh ini. Woi, Ba'alawi Jahannam. Woi, Ba'alawi Jahannam. Nah, yang begini, ini mau ditanggapi gitu. Wah, ya nggak perlu. Kalau gue sih ya nggak perlu. Ini bukan ditanggapi. Nanti tambah dapat panggung. Nah, cuman memang kalimat-kalimatnya yang begitu itu pecinta habaib ini banyak. Apalagi kan notabene dia ini di Bekasi kan. Salah tempat sayang. Dengar apa? Natap lo rungkat, lo liatin aja.
data lu rungkat apa? Yang mau rungkat ini apa? Ini di Surabaya kemarin ya, ada di liputan gue, cuman sebelumnya udah gue mau naikin, tapi nanti aja deh, jangan digabungin sama ini. Ya. Tentang hall Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi di Kota Putih, gue hadir. Alhamdulillah makin ramai tahun ini, makin ramai. Jadi semenjak ada Imat dan kawan-kawan ini dan ini makhluk satu ini, aduh, itu hall pecinta Habib makin banyak kok, makin banyak. Nggak ada ngefek. Ntar kita lihat ini ada sedikit cuplikan hall di Kota Putih. Besok hari Sabtu insya Allah ada hall di Pasuruan. Nanti hari Minggunya ada hall di Tanggul. Nggak ada yang dibilang data lu rungkat. Apa ini data rungkat? Hah? Ilmu orang ada. Ilmu orang ada lu. Ya Allah, terus lu ada gitu. Iya lah, bisa mau nanggepin yang begini mah. Aduh udahlah. Ilmu orang ada. Sebelum ada Imat, bahkan Imat sendiri itu pernah belajar sama Buya Qurtubi, pernah kumpul sama Habaib, tapi ya udahlah. Ini nggak usah diterusin ya. Ya gue ngelihat mukanya Kori ini, apa namanya, mendowngrade pikiran dan bisa ada berefek buruk sama tubuh. Intinya di video ini banyak banget beredar, ya banyak banget beredar bahwasanya dia ngata-ngatai Habaib begitu. Dan ya biasalah orang kalau kayak Kori ini kan dia sendiri itu kemarin waktu debat di Banten ya ada sok mewakili Imat sampai telepon ada mau nyari telepon Imat. Nah yang begini, cuma memang mereka lagi dikasih panggung aja ya. Dan ini membuat warga Gabus marah, akhirnya bertabayun ya. Nah, ini gua sebut tabayun bukan persekusi karena apa? Ada petugas di situ. Ya ada petugas. Akan tetapi memang dia masih berkeras di sini nih, kita lihat di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan memang terhadap diri ente sendiri benci para Bani Alawi, jangan video itu disebarkan. Oke, ente belum paham Santi. Sebentar. Sebentar. Implementasi Itu dia suka begitu tuh. Orang lagi ngomong dipotong. Sebentar, so iye. Untung lu di situ ada petugas. Kalau kagak ya bisa babak belur lu. Untung aja alhamdulillah murid-murid Habaib ini nggak diajarin begitu ya. Itu ada petugas di situ ya. Di situ ada petugas, ingat itu bukan persekusi karena ada petugas di situ. Di ente jadi menyebarkan apa? Sebentar. Pecah belahan. Sebentar, itu belum paham. Bukan masalah paham, yang jelas ketika video ente beredar. Belum paham. Siapa mau pada ribut pelan-pelan ngomongnya? Video ente. Video si Bahar mengatakan Efeknya. Nah kan ada dia sebut video si Bahar, berarti dia gini. Kalau memang ada satu orang yang menurut kalian salah kayak Habib Bahar mungkin yang disebut sama Kori di sini, ya kenapa semua Ba'alawi data rungkat? Aduh, itu aduh. Terlalu tolol Kori. Nah di sini dia masih sok keras. Sebagai teman-teman kemanusiaan ini jadi Gak masalah. Gak Oke. masalah. Maunya apa? maunya apa? Tadi bilang apa tadi? Jelas. Ya, maunya apa? Nah, dan ini akhirnya ya guys ya. Di sini di video yang cuplikan ini dia masih sok keras gitu ya. Nah, lu lihat aja dari diskusi ini. Ini ada petugas ya. Itu bukan persekusi. Sekali lagi itu bukan persekusi. Dan ada dari channel YouTube Fakta News, nanti kita lihat di situ ya, di Fakta News itu ada apa namanya video, ada video juga membuat masyarakat di Gabus itu resah guys. Masyarakat di Gabus ini jadi resah, pecinta Habaib di Gabus resah, dan akhirnya kan terjadi tabayun ini sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aneh bersama Jawara tentang jamaah sudah ada di kecamatan. Kita datang sampai bersama ibu wilayah. Jadi rame guys, jadi rame. Jawara udah pada datang,
ormas-ormas pecinta FIF ini banyak. Nanti ya habis gini kita coba lihat hall butuh putih ya. Yang kemarin nih, hari Kamis kemarin ini luar biasa pecinta FIF masih teramat sangat banyak gitu. Ya. Banyak, jangan sayang. Lu mau nggak percaya aja sih. Tapi kalau dengan kata-kata yang itu lu bisa memancing amarah rakyat. Sehingga ini akhirnya sampai membuat petugas dari Polsek ya ini. Polres ini? Polres kayaknya ini ya. Itu turun tangan guys. Dan dia memberikan arahan. Tapi himbauan kami barangkali mari kita sama-sama jaga kondisi wilayah kita. Terkait masalah video viral kami sudah lakukan, kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder dari GPD, tadi saya sudah koordinasi, kemudian kepala desa, kemudian tadi sore saya koordinasi dengan Pak Camat juga sudah koordinasikan ke KPP untuk ditindaklanjuti ketika ya nanti KUB gitu kan, kemudian Menang, kemudian dari Jepang, Polres. Jadi kita sepakat bahwa hal ini akan kita selesaikan, hal ini akan kita tindak lanjuti dengan segera, seperti itu. Namun saya belum dapat. Nah itu kepotong videonya karena kiriman dari netizen ya guys. Tapi alhamdulillah sih ada kesimpulannya. Ya ada kesimpulannya dari bapak-bapak ini, dari masyarakat, dari bapak petugas. Alhamdulillah, terima kasih Pak petugas ya. Nih kesimpulannya itu guys, kita dengerin sama-sama. Yang sana semua kita bisa selesaikan dengan mediasi. Kemudian tadi juga saya sudah koordinasi ke Pak Camat bahwa hal ini sudah dibicarakan ke Pak PJ Bupati dan sedang diambil langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Dan memang semuanya butuh waktu karena harus ke FKUB, harus ke Kemenak gitu kan, harus ke Kesbangpol, kemudian Polres. Kalau Polres sudah ada saya. Insya Allah sama-sama mari kita selesaikan, kita jaga kampung kita, anggaplah kampung kita. Ya, itu benar. Berarti dari Polres ya guys, dari Polres Bekasi ya. Nah, kita jaga kampung kita, semoga situasinya kondusif seperti itu. Amin, amin. Ya, jadi kayak saya nih ya, Pak, selaku masyarakat Tambun Utara memang berharap penuh kepada dia penegak hukum nih, ya kan? Ya. Apalagi adanya beredarnya video seperti itu, ini jujur aja bisa meresahkan kami, Pak. Iya, kita dari Tambun Utara, dari Gabus sekitarnya yang merasa resah dengan video itu. Saya berharap kepada penegak hukum memang benar-benar ini harus jangan dianggap sepele. Iya, karena apa? Ketika memang ada video implementasinya nggak bagus, dia harus ditindak, Pak. Iya, di sini kan kita negara hukum, Pak. Iya, secara pribadi saya pun mengerti tentang masalah hukum itu. Cuma yang saya sangat harapkan jangan dibiarkan kalau seandainya tidak dikasih efek yang secaranya maksimal. Saya takutnya nanti ada orang-orang seperti mereka kebiasaan. Dan kita orang wilayah Tambun Utara ini lagi sedang berkembang religinya, Pak. Iya, kita lagi sedang jatuh cintanya kepada ulama. Kita sedang lagi jatuh cintanya kepada para habaib. Lah, dia berbicaranya seperti itu. Itu yang kita ngerasa nggak nyaman. Hidup orang bebas mau tinggal di kampung kami, orang bebas mau tinggal di Tambun Utara, tapi dengan satu catatan, membawa kebaikan, bukannya meresahkan dengan statement yang seperti itu. Kalaupun secara pribadi dia benci sama para ulama, ya cukup persudi pribadi, jangan dibawa atau disebarluaskan. Itu Pak yang bikin saya ngerasa sebagai putra daerah ini merasa terusik ketentraman kami. Dan saya benar berharap, saya yakin penegak hukum dari Polres baik semuanya pejabat yang ada di sini, stakeholder, saya minta ini ditindaklanjuti, dipelajari. Kalau memang itu ada unsur arah tindak pidananya, mohon diinin, Pak. Saya sebagai masyarakat saya berharap penuh kepada stakeholder semua yang ada di sini. Itu aja. Tapi yang jelas mari kita jaga, Bang ya. Siap, insyaallah. Kita jaga nama baik
wilayah kita kan. Siap. Gabus mas sebenarnya kalau nggak ada yang ini udah aman nyaman, Aman. bener, udah mantap. Kalau nggak ada Oke. Oke Pak, ya itu videonya ya guys. Dan di situ yang gue garis bawahi dari video terakhir ini adalah golongannya Imad ini selalu mengatasnamakan pribumi gitu kan ya. Kita ini sering disebut imigran Yaman, banyak gitu, walaupun itu melanggar hukum gitu. Dan aduh, apa ya? Ini sekarang ini warga asli sana, putra daerah Tambun, Bekasi, ya, itu merasa terusik dengan kehadiran Cory. Jadi enggak, dia cuma mengatasnamakan aja begitu. Dan memang yang kayak Cory ini, aduh, kesian aja sih sebenarnya. Cuman mulutnya udah terlalu nggak pakai balawi jahanam udah. Terus mau ilmiah di mananya? Ya, dan sekarang kita ke keterangannya Fakta News ini, dan ada satu postingan di TikTok asik itu juga membahas tentang ini. Ya, kita lihat di situ bagaimana apa ya penjelasannya di Fakta News sama di TikTok itu. Let's go guys, let's go. Oke guys, sekarang kita udah di ini tadi ya di channel Fakta News ya. Kita belum gue subscribe dulu lah. Ya udah Fakta News. Gue kasih like deh ya. Nih, update terbaru dari kasus Cory si penista habaib. Bang Upi Gimbal, pemuda asli Kampung Gabus, meminta Pemda untuk mengambil tindakan kepada Cory demi terjaganya kedamaian masyarakat Gabus. Sebelumnya Bang Upi dan warga Gabus Bekasi datangi dan nasihati Cory Ompong yang sering mencaci maki habaib dengan sebutan jahanam dan lain-lain. Lokasi di Komplek Garuda Kampung Turi Gabus Bekasi, Kamis 18 April. Kan pas hall Boto Putih nih harinya nih. Cory Ompong diketahui mau mengaku-ngaku sebagai Sayyid Syarif atau Habib. Kemana-mana selalu pakai nama Sayyid Cory. Ya, kan gue bilang apa? Intinya dia sendiri yang bingung sama datanya dia. Nggak diakuin, terus dia ngamuk. Namun nasabnya palsu dan ditolak oleh Robito Alawiyah. Hal ini diduga menjadi penyebab Cory Ompong dan kelompoknya dendam dan gencar menyerang habaib dan Robito Alawiyah. Nah, iya. Banyak yang begitu. Jadi yang di kelompoknya Imad semua yang begitu tuh. Bahkan Cory kerap menghujat habaib dengan sebutan jahanam dan umpatan lainnya sehingga meresahkan dan membuat marah masyarakat Indonesia, khususnya Bekasi yang selama ini dikenal mencintai para habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, habaibnya juga tidak kepingin di apa? Ada sebagian mungkin oknum yang gimana, cuman diakui nggak diakui ya terserah kalian gitu. Repot amat. Dalam video yang beredar sebelumnya nampak ada aparat kepolisian, jadi ini bukan persekusi, tapi tabayun dan dialog secara baik-baik walaupun ada bicara sempat agak meninggi. Nah ya, ada petugas dan itu bukan persekusi ya kalau ada petugas ya guys. Seperti yang gue bilang tadi, ya benar ya. Aduh, para habaib sendiri tidak butuh dan tidak pernah meminta pengakuan dari kelompok Cory Ompong. Ya nggak ada, mau ngapain? Dianggap juga kagak. Cory Ompong, Imad, Fuad Pleret dan lain-lain. Nah, disebut juga Imad dan Fuad Pleret. Ya, jadi orang-orang itu pengen banget diakui gitu, ya, pengen dianggap, nggak dianggap. Robito tetap dengan dakwahnya, ya. Dari kelompok Cory Ompong, Imad, Fuad Pleret, karena orang-orang ini bukan ahli nasab, bukan. Imad kok ahli nasab, dia banyak banget bukti yang mengatakan bahwa dia cuma nyomot dari Google, nyomot Ustadz Wafi. Ada beberapa ulama juga. Indonesia punya ulama kelas kok menurut Iman. Ya, bukan ahli nasab, bukan pimpinan Naqabah Ashraf, bahkan bukan ulama. Mereka tak mau mengakui nasab habaib itu silakan saja. Karena mau diakui atau tidak diakui oleh Cory CS, tidak ada bedanya bagi para habaib. Namun caci maki dan fitnah terhadap habaib di medsos oleh kelompok Imad ini tentu sangat menyakitkan hati masyarakat dan pecinta habaib. Nah, itu jadi keterangan dari Fakta News ya guys ya. Artinya memang benar ya si Cory ini golongan Imad ulama nasab bukan, dan nggak penting, efeknya nggak ada. Nanti kita akan tunjukin ya liputan gue kemarin di Hall Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi Boto Putih ya. Jadi nggak ngefek gitu, dan mereka akhirnya mainnya caci maki begitu, dan ini meresahkan para pecinta. Dan ini juga diposting di salah satu akun TikTok ya guys ya. Kita ke sana yuk, kita baca ada komentar netizen yang pengen gue bahas di situ.
Oke, let's go to TikTok guys. Oke guys, ini kita udah di postingannya Umar Daniel Al-Carubani ya. Warung masyarakat Gabus bermediasi di kantor kecamatan dan pihak Musbida akan mengambil tindakan hukum kepada Kori yang sudah membuat resah warga Gabus atas pernyataannya yang menghina habaib. Kori menuai apa yang ditanam. Nah, ya, itu judulnya. Nah, di sini ada yang ya ini udahlah, nggak usah. Yang begini-begini gue udah banyak banget di TikTok ya. Itu orang-orang yang akunnya fake nggak ada. Nah ini, kalau udah tingkat nasional debat dimediasi sama pemerintah. Tapi pihak Robito kan berhadapan dengan tesis ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dunia pun akan tahu siapa yang benar, pengikut Habib malah bikin blunder. Loh, tesis, nah ini loh. Orang kalau bodoh dipelihara ya gitu. Paham tesis apa kagak ya? Kapan tulisan Imad itu diuji secara sivitas akademika? Kapan? Dan yang uji siapa? Ya, iyalah, tapi niat gua asik. Jawabannya nih. WK, otomatis diuji tesisnya dulu. Bisa nggak tesisnya dipakai buat kabilah lainnya? Kitab sejaman dan bukan dari internal. Harus eksternal. Dan bukti penelitian lapangan. Bukan comot Google. Makanya nanti di mediasi negara pihak Robito wajib hadir, bukan perwakilan. Masalah nasab ini sudah berkembang sampai Malaysia bos. Bukan main-main lagi. Pihak Kiai Imaduddin juga sudah disupport narkoba dunia. Jangan blunder. Imad aja kebingungan suruh nyari kitab sejaman Wali Songo. Ingat, bukan dari keluarga, tapi kitab sejaman. Jawaban Imad cuma tawakuf. Siap-siap metode berbalik, silakan. Dan kalau memang ya Imad merasa dekat sama narkoba internasional, mana Imad ini cuma punya pondok pesantren, udah, dan dia bukan pimpinan apa-apa, nggak ada. Nggak mungkin bos, itu pemahaman dangkal Anda. Beliau banyak kenal Sayyid Syarif. Ini yang aku ketahui, seorang alim nggak mungkin seberani itu kalau nggak punya dasar kuat soal agama. Sekali-sekali lihat biografi beliau, jangan fanatik buta. Lah, cobalah cari sesuai metode Imad. Setahun saya nunggu jawaban Imad dan Mamogi. Bodoh dipiara. Lah iya, jangan Robito dulu lah. Si Imad sudah kor-kor siap debat dengan siapa aja 3 hari 3 malam untuk tesisnya. Sudah dimediasi, malah kabur, bego. Nah, iya, katanya mau debat. Dan ini kan Balawi, nggak harus Robito. Kenapa harus Robito? Lu kira merasa penting amat gitu Imad untuk ada? Belum. Aduh yang gitu gituan dibilang ilmiah, jadi mulai saya tesis ilmiah. Imaf semuanya dari Google. Oh Imaf comot mungkin ya. Ditantang sama Ustadz Wafi nggak datang, cuma kerucunya doang yang datang. Makanya nggak apa-apa nanti di sidang kepolisian. Nah, kan udah tolol sidang kepolisian. Ya memang lalat sama sampah, kumpulnya lalat sama sampah memang. Iya memang. Aduh. Lalu sidang disaksikan pemerintah. Ada debat nasional se-Indonesia biar tahu kebipan apa nih budak bikin blunder. Nah, itu rencana kalian dari awal. Tapi Kori deliknya mengatakan jahanam. Artinya dia mengotak-otakan dan warga setempat yang merasa tidak nyaman bukan orang luar. Nah, dia pakai kata-kata begitu. Kori punya pengacara bos, ini negara hukum dan kami pendukung tesis Kiai Imad juga punya pengacara, silakan laporkan, malah makin blunder sendiri. Pasti akan ada debat nasional di mediasi negara nanti. Kita lihat. negara ngurusin Imad, iya. WK kalimatmu persis sesuai bukti chat petinggi kalian, perencanaan siapa di medsos, siapa di lapangan. WK sayang ada yang bocorin dan udah jadi barang bukti. Nah lu diam dia, begitu kena jadi barang bukti diam. Siap-siap Kori Al-Dajjali dirujak. Tidak akan ada perlawanan dari kelompok Imad. Kita lihat kalau Kori sampai masuk, ya. Kalau Kori sampai masuk, apa yang terjadi sama kelompok ini ya? Apa yang terjadi sama kelompok ini? Wallahu a'lam, udah gitu aja. Ya, nanti habis gini kita unjukin liputan hall Boto Putih Surabaya ya. Kita unjukin, oke? Supaya mereka tahu gitu, omongan mereka ternyata nggak ada efek. Pecinta baik makin cinta
Dan besok insya Allah hari Sabtu ada hall di Pasuruan, hall Abah Habib Taufik bin Abdul Ghani Segaf. Ya, mudah-mudahan Habib Taufik umur panjang sehat afiat. Kita lihat makin ramai atau makin sepi. Oke? Kita jadi dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tesis anjir. Tesis kapan diujinya tesis? Hah, berasa banget ilmiah. Terus pengikutnya Balawi Jahanam gitu. Alah, itu ilmiah. Bawa tolol itu mah. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.